Mari kita gas bro, jangan lupa subscribe-nya. Aku akan membantai semua orang dari pengadilan luar. Tentara manusia ngeri dengan pemandangan ini. Yang Ye sudah meninggal. Pikiran seperti itu telah muncul di benak semua orang di sini. Untungnya, Yang Ye dengan paksa menghentikan sosoknya di udara, dan itu memungkinkan mereka untuk langsung menghela nafas lega. Sang Qingying juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Yang Ye dapat dianggap sebagai tulang punggung seluruh pasukan, dan jika dia meninggal, maka dia tidak ragu bahwa moral tentara akan hancur dalam sekejap. Saat itu, pasukan mereka akan dibantai tanpa kemampuan untuk melawan. Jadi, Yang Ye benar-benar tidak bisa mengalami kecelakaan apapun sekarang. Pertarungan hanya berhenti sesaat, dan tidak butuh waktu lama bagi manusia dan serigala untuk mulai bertarung sekali lagi. Pada saat ini, mereka semua dipenuhi dengan niat untuk membunuh, dan mereka menyerang tentara serigala dengan liar. Sementara pasukan manusia secara kualitatif lebih rendah dari pasukan serigala, itu memiliki keuntungan besar dalam hal ukuran karena para pembudidaya manusia di kota masih terus berdesak-desakan. Jadi, mereka memiliki sekitar 15 juta pembudidaya di pasukan mereka sekarang. Apalagi, orang-orang masih bergegas ke sini. Dengan kuantitas yang mengimbangi kualitas, sementara pasukan manusia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, setidaknya ia mampu melawan pasukan serigala. Pertempuran antara Yang Ye dan pria berjubah emas di udara telah berhenti. Saat ini, Yang Ye bisa dikatakan berada dalam kondisi yang sangat buruk. Dadanya yang telah pulih sebelumnya telah tenggelam sekali lagi, dan darah mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya. Adapun pria berjubah emas yang berdiri di depan Yang Ye, dia juga dalam kondisi yang cukup buruk. Ada tanda merah terang di tenggorokannya, dan darah juga terus keluar. Selain itu, ada luka panjang di dada pria itu, dan itu sangat dalam bahkan organ dalamnya pun bisa terlihat. Pria berjubah emas mengulurkan tangannya untuk menyentuh tenggorokannya, dan dia menatap darah di tangannya sebelum dia melihat Yang Ye, niat pedang kuasa Void Rang. Saya benar-benar meremehkan Anda. Sekarang saya mengerti mengapa Anda bisa membunuh saudara ketiga saya. Belum lagi pertahanannya, bahkan milikku tidak bisa menahan niat pedang kuasa Void Rang. Kematiannya benar-benar bukan karena keberuntungan. Yang Ye melirik pria berjubah emas itu dan berbicara dalam hati, sayang sekali. Sebelumnya, dia tiba-tiba menggunakan niat pedang kuasa Void Rang dengan harapan dia bisa membunuh pria berjubah emas dengan satu pukulan. Sayangnya, dia gagal. Indra pria berjubah emas dalam pertempuran terlalu kuat, dan dia menghancurkan tinjunya ke perut Yang Ye dan meledakkan Yang Ye terbang ketika pedang Yang Ye baru saja menembus kulitnya. Jika bukan karena pertahanan fisiknya, maka pukulan itu sudah cukup untuk membunuhnya. Sementara itu, cahaya keemasan tiba-tiba melonjak keluar dari dalam pria berjubah emas itu. Segera setelah itu bergerak beberapa sentimeter dari pria berjubah emas itu langsung membentuk jubah tipis yang sangat tipis di sekelilingnya. Itu menutupi dia sepenuhnya, dan bahkan matanya ditutupi oleh lapisan tipis film emas. Bisa dikatakan kedap udara sepenuhnya. Ini disebut jubah plasma, dan itu adalah kemampuan surgawi bawaan saya. Pria berjubah emas itu berkata, dengan benda itu di sekitarku. Menurutku selain membuang-buang waktu, membuang-buang napas saat ini sama sekali tidak ada artinya. Jadi, hentikan omong kosong itu dan lawan aku. Yang Ye tiba-tiba menyela pria berjubah emas itu. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba di depan pria berjubah emas itu. Pada saat yang sama, sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti pria berjubah emas itu. Pada saat ini, Yang Ye tidak menyembunyikan niat pedang peringkat kekosongan kuasi karena jika dia masih menahan saat melawan pria berjubah emas, maka dia hanya akan menderita pemukulan sampai dia mati. Lagi pula, pedangnya tidak bisa menembus pertahanan pria berjubah emas itu tanpa didukung oleh niat pedang kuasa Void Rang. Jika dia tidak bisa menembus pertahanan lawannya, maka dia hanya bisa menderita pukulan. Langit terhapus oleh energi pedang dan gemuruh bergema tanpa henti dari sana. Yu Wushuang menatap lekat-lekat ke langit dari suatu tempat di tanah, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Meskipun kedua pasukan itu bertempur sengit di tanah di bawah, selain orang suci yang bertempur jauh di atas di langit, hanya pertempuran antara Yang Ye dan pria berjubah emas yang dapat menentukan hasil dari tabrakan antara kedua pasukan tersebut. Terlepas dari apakah itu pasukan serigala atau pasukan manusia, itu akan langsung runtuh tanpa seorang pemimpin.
Jika Yang Ye menang, maka pasukan manusia pasti bisa menghancurkan tentara serigala di bawah kepemimpinannya. Sebaliknya, jika Yang Ye kalah, maka pasukan serigala pasti bisa menghancurkan dan membantai semua manusia di sini di bawah pimpinan pria berjubah emas itu. Pertempuran antara Yang Ye dan pria berjubah emas bisa dianggap sebagai kunci sebenarnya untuk memutuskan hasil pertempuran antara pasukan manusia dan serigala ini. Domain. Tiba-tiba, suara yang tercengang terdengar dari langit. Itu adalah suara pria berjubah emas, dan langit tiba-tiba terdiam begitu suaranya bergema. Meskipun ada sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di sana, itu bahkan tidak membuat sedikit pun suara. Keheningan berlangsung selama sekitar 10 napas waktu, dan kemudian energi pedang di langit mulai menghilang perlahan. Tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk muncul dalam bidang penglihatan mereka. Semua manusia bersorak serempak saat menyaksikan pemandangan ini. Adapun tentara serigala, mereka mulai melolong dengan kesedihan. Karena itu Yang Ye. Namun, Yang Ye tampaknya tidak terlalu sehat sekarang. Seluruh tubuhnya berlumuran darah sementara banjir mengalir tanpa henti dari sudut mulutnya. Yang terpenting, rambutnya benar-benar berubah menjadi putih salju. Tentu saja, mereka tidak berminat untuk memperhatikan hal itu. Yang mereka tahu hanyalah Yang Ye menang. Manusia aku, Raja Iblis Serigala Welkin, bersumpah pada iblis batinku bahwa aku bersedia binasa jika aku tidak dapat membunuhmu. Tiba-tiba, teriakan keras bergema dari langit, dan itu bahkan menyebabkan riak melonjak tanpa henti di seluruh langit. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Segera setelah Raja Iblis Serigala Welkin selesai berbicara, pasukan serigala mulai berbalik dan mundur. Haruskah kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengejar mereka? Sang Qingying melintas ke sisi Yang Ye, dan suaranya membawa kegembiraan yang tidak terselubung. Yu Wushuang muncul di sisi Yang Ye, dan dia melirik ke arah Sang Qingying sambil berbicara dengan nada sedingin es, silakan jika kamu tidak takut mati. Apa? Sang Qingying bingung, semangat kami berada pada titik tertinggi sepanjang masa. Selama Yang Ye memimpin kita pasti bisa memberikan pukulan berat kepada serigala. Yu Wushuang melirik ke arah Sang Qingying seolah-olah dia sedang melihat orang idiot, dan kemudian dia tidak lagi memperhatikan Sang Qingying. Dia berjalan ke sisi Yang Ye, dan jejak rasa sakit melintas di matanya saat dia menatap Yang Ye yang matanya tertutup sementara darah masih mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia berbicara dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Hati Sang Qingying bergetar ketika dia mendengar Yu Wushuang. Pada saat ini, pikirannya akhirnya menjadi jernih, dan dia menatap Yang Ye. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Yu Wushuang mengatakan itu. Karena Yang Ye jelas terluka parah, dan dia tidak bisa memimpin mereka ke pertempuran sama sekali. Yang Ye membuka matanya perlahan dan memutar matanya. Dia baru saja membuka mulutnya sedikit, tetapi seuntai darah mengalir keluar dalam sekejap, dan dia dengan cepat menutup mulutnya lagi. Yu Wushuang dan Sang Qingying terkejut. Yu Wushuang ingin mendukungnya, tetapi Yang Ye menghentikannya sekilas. Dia sedikit terkejut dengan ini, dan kemudian dia mengerti apa yang dia maksud. Pada saat ini, ada banyak mata yang menatapnya dari bawah. Jika mereka mengetahui bahwa Yang Ye terluka parah, maka itu pasti akan menjadi pukulan bagi moral mereka dan bahkan mungkin menyebabkan beberapa orang dengan niat buruk bersiap-siap untuk menimbulkan masalah. Jadi, Yang Ye harus bertindak seperti dia baik-baik saja. Dengan cara itu, dia bisa menjaga moral mereka, meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan menghalangi pasukan serigala dan orang lain yang memiliki niat jahat. Sekitar 10 menit berlalu sebelum Yang Ye perlahan turun ke tanah, dan Yu Wushuang dan Sang Qingying berada di sisinya. Dia berdiri di sana sejenak, dan kemudian dia mulai berjalan menuju kota. Ye Yang. Banyak orang mulai bersorak. Seberapa luar biasa melihat lebih dari 10 juta orang bersorak serempak. Yang Ye tersenyum dan mengangguk saat dia berjalan menuju kota. Tapi sebenarnya, dia ingin menangis. Pada akhirnya, dia mengandalkan pedang domain dan pedang peringkat kuasi Void untuk menekan pria berjubah emas dan mencapai kemenangan dalam pertempuran. Namun, dia telah membayar mahal untuk itu. Harga pertama yang dia bayarkan adalah umurnya. Karena celah di alam budidaya mereka, domain pedangnya tidak dapat sepenuhnya menekan pria berjubah emas itu. Dengan demikian, dia menderita serangan balik yang parah dari ketidakmampuan domain pedang untuk menahan kekuatan pria berjubah emas itu. Serangan balasan itu menyebabkan umurnya tinggal kurang dari setengah tahun.
Jika dia tidak bisa mencapai alam setengah sein dalam 6 bulan, maka dia akan terkubur di tanah. Selain itu, dia bisa dikatakan terluka dari pembalasan terakhir pria berjubah emas itu. Bagaimanapun, organ dalamnya telah terbelah, dan bahkan banyak tulang di dalamnya patah. Dapat dikatakan bahwa tingkat keparahan luka yang dia derita saat ini hanya lebih rendah dari luka yang dia derita karena mengeksekusi bentuk asli dari Heaven Ren. Namun, dia harus bertindak seperti dia baik-baik saja sekarang. Untungnya, sementara dia telah membayar harga yang mahal, dia juga mendapatkan beberapa keuntungan, dan itu dalam bentuk mayat pria berjubah emas itu. Yu Wushuang ingin mendukung sosok Yang Ye di banyak kesempatan saat dia berjalan di sisinya, tapi dia memaksa dirinya untuk tidak melakukannya. Adapun Sang Qingying, dia tidak menyadari keadaan Yang Ye saat ini, dan dia bahkan sering menghentikan Yang Ye dan memperkenalkan para tetua dan wali akademi kepadanya. Ini telah membuat sudut mulut Yang Ye berkedut berkali-kali. Tidak butuh waktu lama bagi Sang Qingying untuk akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres setelah Yu Wushuang terus memelototinya dengan cahaya mematikan, dan dia tidak berani terus memperkenalkan Yang Ye kepada orang lain. Tepat ketika mereka hendak memasuki kota, seorang pria yang memegang tombak tiba-tiba muncul di pintu masuk kota. Yang Ye langsung mengungkapkan ekspresi waspada saat melihat pria itu. Karena dia merasakan niat membunuh dari pria itu. Adapun Sang Qingying, dia senang dan berkata, Qianfan, Anda telah keluar dari kultivasi pintu tertutup Anda. Pria itu tidak memperhatikannya, dan dia hanya menatap Yang Ye dan berkata, kamu membunuh semua anggota pengadilan rahasiaku. Ekspresi Sang Qingying sedikit berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pria itu melambaikan tangannya, seharusnya kamu yang melakukannya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena kamu telah membantai semua orang dari pengadilan rahasiaku, aku akan membantai semua orang dari pelataran luarmu. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan cepat menikam tombaknya ke arah Yang Ye, Star Piercer. Ruang di sekitar tombak pria itu langsung hancur berantakan. Pada saat yang sama, ujung tombaknya menembus ruang angkasa dan langsung tiba di hadapan Yang Ye. Ekspresi Yang Ye sedikit berubah. Belum lagi mengumpulkan kekuatan, bahkan bergerak pun sulit baginya dalam kondisinya saat ini. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu kematian datang. Dia baru saja akan dengan paksa mengedarkan energi yang dalam di dalam dirinya ketika dia tiba-tiba merasakan tangannya digenggam, dan kemudian sejumlah besar kekuatan datang darinya. Yang Ye langsung mundur beberapa langkah sementara sosok kecil dan halus berdiri di depannya. Itu adalah Yu Wushuang. Tombak itu menghantam tubuhnya. Matanya langsung terbuka lebar sementara beberapa suap darah menyembur dari sela bibirnya. Setelah itu, kekuatan besar yang dibawa oleh tombak itu meledakkannya ke pelukan Yang Ye sebelum meledakkan Yang Ye beberapa ratus meter darinya. Wushuang wajah Yu Wujiao langsung berubah menjadi pucat pasi ketika dia menyaksikan adegan ini, dan dia menyerang Yang Ye dan Yu Wushuang seperti wanita gila. Sementara itu, Feng Wuchao dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Semua siswa pelataran luar sangat marah, dan mereka menuduh Gu Qianfan. Bukan hanya Feng Wuchao dan yang lainnya, banyak pembudidaya lain di sini sangat marah, dan mereka menyerang kelompok Feng Wuchao. Mata Gu Qianfan menyipit ketika dia melihat mereka menyerang ke arahnya, dan gumpalan kekejaman melintas di matanya. Dia akan menyerang ketika Sang Qingying tiba-tiba berdiri di antara Gu Qianfan dan yang lainnya, dan dia berbicara dengan marah, kalian semua berhenti. Para pembudidaya di sekitarnya segera berhenti. Bagaimanapun, Sang Qingying berasal dari akademi, dan mereka tidak berani melawannya di depan umum. Namun, Feng Wuchao dan yang lainnya tidak berhenti, dan mereka terus menyerang ke arah Gu Qianfan. Mati saja ekspresi ganas melintas di mata Gu Qianfan, dan tombaknya menyapu Feng Wuchao dan yang lainnya. Sebuah busur cahaya menyapu, dan itu langsung membunuh siswa pelataran luar di depan kelompok sementara Feng Wuchao, Li Mao Zhen, dan beberapa lainnya yang relatif lebih kuat masih terlempar dari dampak dan menghantam tanah. Semua siswa pelataran luar dikalahkan dengan satu serangan. Semua orang di sini tercengang. Benar-benar sampah gumpalan penghinaan melintas di mata Gu Qianfan, dan dia akan meluncurkan serangan lain. Namun, Sang Qingying muncul di depannya dan menatapnya dengan ekspresi suram di wajahnya, Gu Qianfan apa yang sedang kamu lakukan?
Apa yang saya lakukan? Dia tertawa dingin. Instruktur Sang, semua orang dari pengadilan rahasia saya dibunuh oleh Ye Yang, namun Anda bertanya apa yang saya lakukan di sini, bukankah itu benar-benar menggelikan? Sang Qingying menarik napas dalam-dalam dan berkata, Gu Qianfan, aku mengerti perasaanmu, tapi... Tidak ada tapi. Gu Qianfan memotongnya dan berkata, mata ganti mata. Aku akan membuatnya, dan seluruh pengadilan luar membayar dengan nyawa mereka. Saat dia berbicara, sosok Gu Qianfan melintas ke arah Yang Ye. Hentikan dia! Sang Qingying meraung marah saat dia menyerbu ke arahnya. Adapun ahli akademi lainnya, mereka segera menyerang Gu Qianfan ketika mereka mendengarnya. Sementara itu, Yang Ye telah mengerahkan sejumlah besar kekuatan untuk akhirnya merangkak dari tanah, dan kemudian dia segera melirik sekitarnya. Pada akhirnya, tatapannya tertuju pada lubang kecil di tanah yang tidak terlalu jauh darinya. Yang Ye tertegun sejenak, lalu dia menepuk kedua telapak tangannya ke tanah dan mendorong dirinya ke tepi lubang kecil itu. Ada seorang gadis muda meringkuk di dalam lubang, dan itu adalah Yu Wushuang, tentu saja. Wajah Yang Ye langsung berubah menjadi sangat pucat saat melihatnya. Karena dia tidak bernapas. Dia meninggal. Yang Ye cukup tertegun, dan dia merosot ke tanah sebelum menatap kosong ke sosok halus di dalam lubang. Dia sudah mati, begitu saja. Dia mati untukku. Rambut putih Yang Ye mulai perlahan memerah. Bukan hanya rambutnya yang mulai memerah, bahkan matanya dengan cepat memerah. Hanya dalam 2 napas waktu, rambutnya telah berubah menjadi merah darah sementara matanya merah, dan sepertinya terbuat dari darah. Aliran air mata mulai menetes perlahan dari mata Yang Ye. Mereka juga berwarna merah darah. Untaian lampu merah mulai melonjak tanpa henti dari dalam Yang Ye, dan itu membentuk pilar cahaya merah darah yang menembus langit. Sementara itu, aura darah menyelimuti sekeliling, dan itu disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang-orang di area sejauh 3 km di sekitarnya merasa ngeri karena banyak yang benar-benar mulai kehilangan akal sehat mereka, dan mata mereka menjadi merah padam saat mereka memancarkan niat untuk membunuh juga. Instruktur Ye, hentikan secepat itu! Banyak pembudidaya dengan pikiran dan kekuatan yang relatif lebih kuat dengan tergesa-gesa berteriak keras karena banyak orang di sekitar benar-benar mulai menyerang satu sama lain. Namun, Yang Ye tidak hanya menolak untuk berhenti, lampu merah yang dia pancarkan semakin kuat dan kuat. Itu menembus langit dan bahkan mewarnai langit dengan warna merah darah. Pada saat yang sama, niat untuk membunuh semakin kuat, dan banyak Half Saint benar-benar terpengaruh olehnya. Mereka mulai kehilangan akal juga, dan beberapa Half Saint yang relatif lebih lemah bahkan mulai menyerang yang lain. Itu benar-benar kekacauan. Sementara itu, Sang Qingying dan yang lainnya berhenti bergerak, dan mereka menatap Yang Ye dengan keheranan. Pada saat ini, seluruh tubuh Yang Ye berwarna merah tua sementara untaian lampu merah dan niat pembantaian yang tak terhitung jumlahnya melonjak secara eksplosif dari dalam dirinya. Cahaya merah tidak hanya menutupi seluruh langit, itu bahkan memenuhi area seluas 3 km di sekitarnya, bahkan menyebabkan ruang di area itu berubah menjadi merah darah. Adapun niat pembantaian yang dia pancarkan, itu kuat sampai-sampai bahkan Sang Qingying dan yang lainnya terpengaruh. Ini adalah maksud pembantaian kuasa Void Rang. Sang Qingying menatap Yang Ye dengan heran. Dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan mencapai niat pedang kuasa Void Rang sekarang. Efek dari setiap jenis niat sebenarnya berbeda. Misalnya, niat pedang bisa memperkuat energi pedang, dan itu bisa menekan dan menahan orang lain juga. Adapun niat menyembelih, itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain dan menyebabkan mereka kehilangan akal untuk menjadi mesin pembantai. Apalagi, mereka bahkan akan dikendalikan oleh niat pembantaian. Jadi, kecuali tidak ada niat untuk membunuh di dalam diri mereka, mereka yang bahkan memiliki sedikit niat membunuh dan memiliki pikiran dan kekuatan yang lemah pasti akan berada di bawah kendalinya. Itulah mengapa niat pembantaian yang melampaui peringkat surga sangat menakutkan. Itu bukan hanya niat pedang dan niat pembantaian, selama jenis niat apapun melampaui peringkat surga, maka itu akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Gu Qianfan memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya juga. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak berani meremehkan niat yang telah melampaui peringkat surga. Mata Gu Qianfan menyipit saat dia menyaksikan lampu merah terus melonjak tanpa henti dari dalam Yang Ye sementara niat pembantaian Yang Ye terpancar tumbuh semakin kuat, dan kemudian cahaya ganas melintas di matanya.
Dia terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba menginjak kaki kanannya ke tanah, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Yang Ye. Sang Qingying dan yang lainnya merasa ngeri, dan sudah terlambat untuk menghentikannya pada saat mereka pulih dari keterkejutan mereka. Karena Gu Qianfan sudah berada di depan Yang Ye. Pada saat yang sama, tombaknya membawa kekuatan yang mengerikan saat menusuk ke arah kepala Yang Ye. Kekuatan serangan ini sangat menakutkan, dan bahkan ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping. Ini menyebabkan tombak tampak seperti lubang hitam yang mendekat, dan itu sangat mencengangkan. Selain itu, tombak bahkan membawa puncak 2 tingkat surga ranking tombak niat. Begitu niat tombak yang tangguh itu muncul, ruang di sekitar Yang Ye benar-benar mulai melengkung di bawah pengaruhnya. Feng Wuchao dan yang lainnya ngeri ketika mereka menyaksikan pemandangan ini, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka hanya bisa menyaksikan tombak Gu Qianfan semakin dekat dan dekat dengan kepala Yang Ye. Mati Gu Qianfan memiliki ekspresi buas di matanya, dan dia tiba-tiba memutar tombak di genggamannya. Tombak itu langsung tiba di depan bagian tengah dahi Yang Ye. Namun, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya saat hendak menusuknya. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah melonjak dari matanya, dan tombak itu mulai bergetar hebat. Setelah itu, semua orang di sini menyaksikan tombak itu benar-benar melengkung, dan hanya butuh waktu kurang dari nafas untuk memutarnya. Pada saat yang sama, puncak 2 Gu Qianfan ini tingkat surga ranking tombak niat memiliki langsung menghilang tanpa jejak. Gu Qianfan tercengang dan hendak mundur. Namun, kekuatan tak terlihat tiba-tiba menekannya seperti jutaan gunung, dan hampir mencekiknya. Pada saat yang sama, sinar merah cahaya langsung menyelimuti dirinya, dan matanya mulai berubah menjadi merah secara bertahap. Niat pembantaian kuasa Void Rang dan maksud pedang kuasa Void Rang. 2 jenis maksud kuasa Void Rang. Banyak ahli di kejauhan tercengang di tempat oleh pemandangan ini. Hanya satu niat peringkat kuasi Void yang sangat luar biasa, namun Yang Ye memiliki 2 jenis niat, dan keduanya berada di peringkat kuasi Void. Mewakili apa itu? Itu menunjukkan bahwa dia bahkan tidak perlu mengangkat tangan dan bisa membunuh Half Saint peringkat tinggi biasa hanya dengan 2 maksud itu. Persis seperti saat ini, meskipun Gu Qianfan adalah seorang Half Saint tingkat tinggi dan bahkan bukan orang biasa, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelum 2 maksud kuasa Void Rang. Pada awalnya, mata Gu Qianfan masih sedikit jernih, dan dia sedang berjuang. Dia ingin berjuang bebas dari keinginan Yang Ye. Namun, itu sia-sia karena niat tombaknya tidak bisa meninggalkan tubuhnya, apalagi melawan niat pembantaian dan niat pedang Yang Ye. Tidak butuh waktu lama untuk mata Gu Qianfan menjadi semakin merah. Pada akhirnya, jejak kejelasan terakhir di matanya menghilang. Setelah itu, kejadian mengejutkan terjadi. Gu Qianfan tiba-tiba menarik belati dan melambaikannya, dan lengan kirinya terbang ke udara. Setelah itu, dia mengayunkan belati itu dengan cepat, dan kakinya putus. Itu bukanlah akhirnya. Yang lain memperhatikan saat Gu Qianfan mulai perlahan-lahan mengiris dagingnya, sedikit demi sedikit, seolah-olah dia sedang memotong dirinya sendiri menjadi beberapa bagian. Ye yang hentikan itu segera hentikan itu sekarang Sang Qingying merasa ngeri dan buru-buru menyerang Gu Qianfan karena dia ingin menghentikan Yang Ye. Namun, Yang Ye tiba-tiba menatapnya, dan kemudian seberkas cahaya merah keluar dari matanya dan melonjak ke arahnya. Pada saat yang sama, kekuatan tak terlihat muncul di sekitarnya dan dengan paksa menekan Sang Qingying. Sang Qingying dan para Half Saint peringkat tinggi lainnya di akademi merasa ngeri, dan mereka buru-buru berdiri di depan Sang Qingying. Salah satu dari Half Saint berpangkat tinggi berbicara dengan cepat, "Instruktur Ye, cepatlah bangun. Bangun cepat, kami ada di pihak Anda, jangan bertindak gegabah." Sang Qingying dan yang lainnya menjadi pucat ketika mereka merasakan niat pedang yang menakutkan dan niat pembantaian yang menekan mereka. Mati Yang Ye tiba-tiba berbicara sebelum dia berubah menjadi sinar cahaya merah yang menyerbu ke arah kelompok Sang Qingying. "Instruktur Ye, bangun cepat, kami ada di pihakmu, lihat saja aku bersumpah kami benar-benar ada di pihakmu. Berhentilah membuang-buang nafasmu padanya, dia benar-benar gila, cepat lari." Saat ini, pikiran Yang Ye sama sekali tidak jernih. Niat menyembelih dapat mempengaruhi orang lain, dan itu juga dapat mempengaruhi pemiliknya. Jika itu di masa lalu, maka tidak mungkin niat pembantaiannya untuk mempengaruhinya.
Karena itu hanya di 3R tingkat surga rang, jadi dia harus kuasai pedang ranking void-nya niat untuk menekan dan mencegah niat pembantaiannya dari menyebabkan masalah. Namun sekarang, niat pembantaiannya telah meningkat ke peringkat kuasi void, dan itu berada pada level yang sama dengan niat pedangnya. Jadi, tidak mungkin untuk menekan niat pembantaiannya sekarang. Ditambah dengan apa yang terjadi pada Yu Wushuang, pikiran Yang Ye sendiri dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas dan niat untuk membunuh. Jadi, niat pembantaiannya benar-benar berada di atas angin dan menekan niat pedangnya. Karena itu telah berada di atas angin, hanya ada niat untuk membantai dan membantai seperti orang gila dalam pikirannya. Semua orang di sini ngeri saat melihat Yang Ye dalam keadaan seperti itu. Meskipun Yang Ye terluka parah, dia benar-benar mampu menekan mereka hanya dengan niat pedang peringkat kuasi void dan niat pembantaian peringkat kuasi void. Melarikan diri. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak mereka, dan itu adalah melarikan diri secepat mungkin. Banyak orang mulai terbang keluar dari kota, dan itu benar-benar pemandangan yang luar biasa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Yang Ye telah mengunci Sang Qingying, dan sinar lampu merah dan pedang tak terlihat menekan dengan liar ke arahnya. Sang Qingying merasa ngeri. Dia tidak bisa diganggu untuk memperhatikan hal lain, dan dia bermaksud melarikan diri juga. Namun, Yang Ye langsung muncul di depannya, dan dia bahkan memanfaatkan hukum kecepatan. Aku sudah selesai. Pikiran ini baru saja muncul di benaknya ketika sinar cahaya merah mengunci dirinya, dan kemudian matanya langsung berubah menjadi merah padam. Selain itu, dia bukan satu-satunya, mata beberapa lusin orang lain di belakangnya telah berubah menjadi merah juga. Setelah itu, mereka semua termasuk Sang Qingying perlahan mengangkat senjata mereka dan mendorongnya ke dada mereka sendiri. Berhenti Ye Yang Wushuang masih hidup tiba-tiba, suara cemas Yu Wujiao bergema. Begitu itu terjadi, Sang Qingying dan yang lainnya segera berhenti bergerak. Namun, itu masih sedikit terlambat, dan senjata mereka telah menusuk tubuh mereka. Untungnya, itu hanya menembus kulit mereka. Sosok Yang Ye menegang di tempat. Waktu yang lama berlalu sebelum dia tampak terlihat berjuang, dan kemudian lampu merah di sekelilingnya mulai secara bertahap kembali ke dirinya. Begitu saja, sekitar 15 menit berlalu sebelum lampu merah di seluruh langit dan sekitarnya menghilang. Pada saat yang sama, rambut dan mata Yang Ye berangsur-angsur kembali normal. Semua orang di sini menghela nafas lega ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Begitu Sang Qingying dan yang lainnya sadar, mereka segera berkeringat dingin. Bagaimanapun, mereka akan bunuh diri jika Yu Wujiao hanya sesaat lebih lambat. Yang Ye berhenti di tempat sejenak, dan kemudian sosoknya melintas ke Yu Wushuang. Pada saat ini, Yu Wushuang sedang menatapnya sambil berbaring di pelukan Yu Wujiao, dan wajahnya berlinang air mata. Saat dia melihat bahwa dia masih hidup, sosok Yang Ye langsung merosot ke tanah. Sebelumnya, alasan dia bisa bergerak sebenarnya karena niatnya untuk membunuh dan kemauan yang kuat. Sekarang, begitu dia melihat bahwa Yu Wushuang masih hidup, kemauan dan niat untuk membunuh telah menyebar tanpa jejak, sehingga tubuhnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Sang Qingying menghela nafas lega saat melihat Yang Ye jatuh ke tanah. Dia menyadari bahwa Yang Ye yang masih memiliki kendali atas dirinya sendiri sebenarnya adalah orang yang cukup baik. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena Yang Ye benar-benar terlalu menakutkan begitu dia kehilangan akal sehatnya. Dia tidak meragukan bahwa jika Yu Wushuang benar-benar mati, maka Yang Ye pasti akan membantai semua orang di sini seperti orang gila. Bukannya Yang Ye ingin membunuh mereka semua itu karena dia sudah gila. Yang Ye yang memiliki kendali atas pikirannya masih memiliki beberapa batasan yang tidak akan dia lewati, dan dia tidak akan mencari masalah dengan orang lain jika orang lain tidak menyinggung perasaannya. Namun, begitu dia kehilangan akal sehatnya, dia membunuh siapa saja dan semua orang yang terlihat. Sang Qingying mengalihkan pandangannya dari Yang Ye, lalu menatap Gu Qianfan. Pada saat ini, Gu Qianfan masih hidup, tetapi itu adalah takdir yang lebih menakutkan daripada kematian. Anggota tubuhnya dipotong sementara tubuhnya benar-benar hancur, dan tubuhnya yang hancur berkedut tanpa henti di tanah. Apalagi, ada irisan daging yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya. Setiap potongan sangat tipis, dan jumlahnya lebih dari 1000. Pada saat ini, dia sepenuhnya sadar, dan dia menatap lekat-lekat pada Yang Ye dengan tatapan penuh dengan kebencian yang tak terbatas.
Lama berlalu sebelum dia menatap Sang Qingying, dan ada tatapan agak memohon di matanya. Pada saat ini, kematian adalah bentuk pelepasan baginya. Gumpalan belas kasihan melintas di mata Sang Qingying, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia akhirnya menghela nafas dan menjentikan jarinya. Untaian energi melesat melalui bagian tengah dahi Gu Qianfan, dan dia tewas di tempat. Pengadilan rahasia benar-benar hilang. Ada ekspresi rumit di matanya. Pengadilan rahasia bisa dikatakan sebagai kekuatan pusat akademi, dan itu tidak akan terasa buruk baginya jika pengadilan rahasia telah dimusnahkan oleh binatang iblis. Namun, semua elit dari pengadilan rahasia telah mati di tangan Yang Ye. Bohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak marah. Bukan hanya dia, bahkan para orang suci dari akademi pasti membawa sedikit kebencian. Namun, itu seperti yang dikatakan Yang Ye. Seorang jenius yang hidup selalu lebih penting daripada jenius yang sudah mati. Selain itu, jika akademi ingin menghapus penghinaan yang diderita dari Akademi Rusa Putih, maka jelas Yang Ye adalah kandidat terbaik mereka, atau dia bisa dikatakan sebagai kandidat terakhir yang sesuai. Dia kuat, memiliki bakat alami yang luar biasa, dan merupakan orang yang kejam dan sangat berani yang tidak berhenti untuk mencapai tujuannya. Hanya kepemimpinannya yang akan memberikan kesempatan kepada para jenius akademi untuk bertahan dalam persaingan di Akademi Rusa Putih dan bahkan mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi. Dia sangat jelas menyadari apa artinya bagi akademi untuk mendapatkan peringkat yang baik dalam kompetisi Akademi Rusa Putih. Itu berarti sangat mungkin bagi akademi untuk kembali ke prefektur Divin Pusat. Jika itu bisa mencapai itu, maka belum lagi kehilangan pengadilan rahasia, bahkan kehilangan 10 pengadilan rahasia masih akan menjadi harga yang pantas untuk dibayar. Bagaimanapun, setelah itu bisa kembali ke prefektur Divin Pusat, maka itu bisa segera membina 10 kali elit yang pernah dimiliki pengadilan rahasia. Bagaimanapun, ada banyak jenius di Central Divine Prefecture. Pada akhirnya, alasan utama mengapa akademi bisa mentolerir Yang Ye sampai sekarang adalah karena itu bermaksud untuk menggunakannya. Akademi tidak bisa dikatakan memiliki niat buruk karena tidak ada yang namanya makanan gratis di dunia ini. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus membayar harga yang sesuai. Selain itu, bukankah Yang Ye juga menggunakan akademi? Terlepas dari dunia mana itu, semuanya bergantung pada manfaat dan kepentingan. Ocean of Clouds City. Yang Ye berbaring di tempat tidur di sebuah kamar di kotanya sementara cahaya ungu redup meresap ke tubuhnya. Yu Wushuang dan Yu Wujiao berada di samping tempat tidurnya. Yu Wushuang terbaring di pelukan Yu Wujiao, dan raut wajahnya masih cukup pucat sementara dia terlihat sangat lemah. Adik perempuan, kamu hampir membuatku takut sampai mati. Yu Wujiao mengencangkan genggamannya di tangan Yu Wushuang dan berkata, untungnya, ayah memberikan pelindung cermin itu kepadamu. Jika tidak, Anda akan mati. Kamu gadis kecil sialan. Jangan melakukan sesuatu yang begitu bodoh di masa depan. Oke, katakan padaku, mengapa kamu bahkan mencoba memblokirnya untuknya? Apakah dia bahkan membutuhkan bantuan Anda? Tubuhnya sama menakutkannya dengan binatang iblis, dan dia akan baik-baik saja bahkan jika dia terkena beberapa pukulan. Bahkan jika sesuatu terjadi padanya, apa hubungannya dengan Anda? Pernahkah Anda memikirkan tentang apa yang akan saya lakukan jika Anda meninggal? Pernahkah Anda memikirkan tentang kakak perempuan tertua kita? Sudahkah kamu memikirkan tentang ayah kami? Saat dia berbicara, bahu Yu Wujiao mulai bergetar sementara air mata mengalir di wajahnya. Yu Wushuang mengalihkan pandangannya dari Yang Ye dan menatap Yu Wujiao sebelum dia berbicara dengan lembut, kakak kedua, apakah kamu tahu bagaimana rasanya menyukai seseorang? Yu Wujiao segera berhenti menangis. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Wushuang, kamu masih muda. Kamu masih sangat muda. Jangan pikirkan semua itu. Aku serius. Jangan menakut-nakuti adik kedua Anda. Yu Wushuang menjawab, aku akan menjadi setua dirimu dalam beberapa tahun. Yu Wujiao hampir menangis lagi, kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Tapi Anda tidak bisa melakukannya sekarang. Kamu masih terlalu muda. Yu Wushuang tiba-tiba berkata, kaulah yang menyuruhku untuk mencintai dan membenci dengan berani. Wajah Yu Wujiao membeku, dan kemudian dia dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, kamu masih terlalu muda. Yu Wushuang melanjutkan, kaulah yang memberitahu saya bahwa saya harus melangkah maju dengan berani jika saya bertemu dengan seseorang yang saya sukai, dan jika kata-kata tidak cukup, maka saya harus menggunakan kekerasan.
Jika pemaksaan gagal, gunakan ketekunan. Kakak perempuanku, aku salah. Oke, adik keduamu penuh dengan omong kosong di masa lalu. Singkatnya, Anda tidak diizinkan. Kamu bisa melakukan sesukamu setelah kamu lebih tua, tetapi kamu tidak diizinkan untuk memikirkan semua itu sekarang. Yu Wujiao hampir menangis. Mata Yu Wushuang membawa jejak penghinaan. Saya bertanya kepada Anda bagaimana rasanya memiliki perasaan terhadap seseorang, dan saya tidak pernah mengatakan saya akan melakukan apapun. Kakak kedua, pikiranmu tidak sehat. Yu Wujiao tertawa getir, dan kemudian dia berbicara dengan serius. Wushuang, cinta adalah sesuatu yang membawa duri. Saya tahu Anda sangat pintar, tetapi kebijaksanaan Anda tidak cukup dalam hal cinta. Dengarkan kakak kedua Anda, Yang Ye bukanlah seseorang yang berasal dari dunia yang sama seperti kita. Waktunya akan tiba ketika dia meninggalkanmu jauh di belakang. Saat itu, akan sangat menyakitkan bagimu. Apalagi, kamu masih muda sekarang, jadi dia mungkin hanya memperlakukanmu sebagai adik perempuannya. Sama sekali tidak mungkin bagi hubungan antara pria dan wanita untuk terbentuk di antara kalian berdua. Mata Yu Wushuang meredup ketika dia mendengar apa yang dikatakan Yu Wujiao di akhir. Karena dia tahu bahwa Yu Wujiao benar. Memang, Yang Ye selalu memperlakukannya seperti adik perempuannya. Lama berlalu sebelum Yu Wushuang melirik Yang Ye dengan ekspresi rumit di matanya, dan dia berbicara dengan lembut, langit benar-benar kejam bagiku. Itu membuat saya bertemu orang yang tepat pada waktu yang salah. Yu Wujiao kehilangan kata-kata. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, Yang Ye tiba-tiba membuka matanya, dan udara kotor keluar dari bibirnya. Luka saya bukan masalah. Tapi umur saya. Setengah tahun. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia memikirkan umurnya. Tak perlu dikatakan, mencapai alam setengah sein dalam setengah tahun sangat sulit bahkan baginya. Sementara itu, Yu Wushuang berbicara dengan tiba-tiba, kamu sudah bangun. Yu Wujiao menatap Yang Ye juga, dan tatapannya cukup bermusuhan. Yang Ye menahan pikirannya dan menatap Yu Wushuang. Dia akan berbicara ketika pintu kamar tiba-tiba dibuka, dan kemudian Hao Shuaibo berlari ke dalam ruangan. Nona muda Wushuang, ada masalah. Kota itu kembali kacau. Orang-orang itu sebenarnya berkelahi dan membunuh satu sama lain demi merebut mayat dan inti dari binatang iblis yang mati di luar kota. Bahkan para ahli dari akademi tidak dapat menghentikan mereka. Keserakahan manusia. Yu Wushuang menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia berkata, beritahu kota. Katakan kepada mereka bahwa Ye yang sudah bangun. 1. Mirror Armor adalah jenis lapisan besi yang digunakan hingga abad ke-20. Saatnya kita melakukan serangan balik. Di luar gerbang kota utara. Kerumunan di luar kota berada dalam kekacauan, dan tangisan melengking bergema tanpa henti. Tentara serigala telah mundur dalam kekalahan, dan mereka telah meninggalkan mayat lebih dari 2 juta binatang iblis. Mayat-mayat ini adalah harta bagi semua manusia. Terutama inti dalam dari binatang iblis itu pasti merupakan harta karun bagi umat manusia. Bagaimanapun, itu bisa meningkatkan kekuatan mereka dan bisa dijual dengan harga tinggi. Mayat lebih dari 2 juta binatang iblis menunjukkan bahwa ada lebih dari 2 juta inti di sini. Selain itu, kebanyakan dari mereka berada di alam agung, alam raja, dan bahkan alam setengah sein. Bahkan ada beberapa half sein peringkat tinggi. Godaan untuk mendapatkan inti dalam seperti itu menyebabkan keinginan egois pasukan manusia bersatu muncul sekali lagi. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mendistribusikannya secara merata, jadi mereka mulai berkelahi. Sang Qingying dan yang lainnya bingung apa yang harus dilakukan sementara mereka menyaksikan anggota kerumunan saling bertarung. Akademi bahkan melangkah maju untuk menghentikan semuanya, tapi itu sama sekali tidak berguna. Tidak apa-apa jika mereka semua adalah musuh akademi karena mereka bisa menghadapi mereka dengan paksa. Namun, masalahnya adalah para pembudidaya manusia ini bukanlah musuh mereka, jadi tidak mungkin menyelesaikan masalah ini dengan paksa. Akademi bahkan telah melangkah maju untuk menghentikan beberapa orang, tetapi itu sama sekali tidak efektif. Karena semua orang di sini berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan inti. Jika mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menghentikan kerumunan, maka itu mungkin menyebabkan anggota kerumunan merasa tidak senang dan bahkan bangkit memberontak. Sementara itu, seorang lelaki tua di sisi Sang Qingying berkata, tidak akan seperti ini jika Ye yang ada di sini.
Sang Qingying melirik pria tua itu dan berkata, Elder Yu, bukankah kamu benar-benar membencinya? Orang tua itu menggelengkan kepalanya, dia bertindak sembrono dan tanpa batasan, dan dia juga tidak bisa fleksibel. Selain itu, dia menyerang pada tanda-tanda konflik sekecil apapun. Saya sangat membenci karakter seperti itu. Namun, saya harus mengakui bahwa hanya orang seperti dia yang dapat menghalangi mereka semua. Sang Qingying tetap diam untuk waktu yang lama, dan kemudian dia berkata, saya tidak tahu apakah kehadirannya di akademi kami adalah berkah atau bencana. Bagaimanapun, dia pasti akan menyebabkan masalah besar bagi akademi di masa depan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, dengan karakternya, dia akan terus maju sampai akhir dan mengatakan bahwa setiap orang harus menjunjung tinggi, atau dia akan binasa entah bagaimana. Ketika dia berbicara sampai titik ini, lelaki tua itu tiba-tiba menatap ke arah Sang Qingying dan berbicara dengan serius, gadis kecil, lebih baik jika kamu mencoba yang terbaik untuk tidak menyinggung orang gila itu. Seperti yang gadis kecil lainnya katakan sebelumnya, dia ingin membunuhmu dalam banyak kesempatan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, maka kecuali dekan atau orang tua lainnya ada di sini, jika tidak ada seorang pun di akademi yang bisa menghentikannya. Sang Qingying hendak mengatakan sesuatu ketika ledakan besar bergema dari jauh, dan kemudian raungan keras bergema, inti setengah orang suci ini adalah milikku. Aku akan membunuh siapa saja yang melawanku karena itu. Sang Qingying dan yang lainnya melihat ke arah sumber suara tersebut, dan mereka melihat seorang pria yang memegang pedang besar dikelilingi oleh sekelompok orang. Bahkan ada beberapa mayat di kaki pria itu. Pria dengan pedang besar itu adalah seorang Half Saint, dan orang-orang di sekitarnya sebagian besar berada di Monarch Realm sementara ada beberapa Half Saint di antara mereka. Namun, mereka tampaknya takut pada kekuatan pria itu, jadi mereka hanya mengelilinginya, tetapi tidak ada yang berani menjadi yang pertama menyerang. Itu milikmu Sumen, kamu pikir kamu siapa? Inti dalam dari Half Saint adalah milik mereka yang memiliki kekuatan untuk memilikinya. Jika Anda berakal sehat, taruhlah. Jika tidak, hari ini akan menjadi hari Anda mati. Seorang pria parubaya kurus dalam kelompok berbicara dengan suara suram. Itu milik mereka yang memiliki kekuatan untuk memilikinya. Pria bernama Sumen meludah ke tanah dan menunjuk ke arah pria kurus, Yu King, sampah seperti kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah Anda berani melawan saya 1 lawan 1? Kelopak mata pria bernama Yu King bergerak-gerak, dan kemudian dia berbicara dengan muram, Sumen, kupikir kamu ingin mati. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan takut pada kalian semua hanya karena kamu memiliki banyak orang di pihakmu. Sumen tertawa terbahak-bahak, ya, saya tidak bisa mengalahkan kalian semua sendirian, tapi saya jamin bahwa saya akan bisa menyeret setidaknya 90% dari kalian. Jika aku tidak bisa, maka aku akan meledakkan diriku dan meledakkan kalian semua menjadi serpihan. Ekspresi mereka sedikit berubah setelah mendengar Sumen. Lagi pula, peledakan diri seorang Half Saint bukanlah bahan tertawaan. Jadi, beberapa pembudidaya Monarch Realm bahkan mulai membangkitkan niat untuk pergi. Bagaimanapun, mereka benar-benar akan binasa jika Half Saint meledakkan dirinya sendiri. Sungguh omong kosong. Apakah dia berani melakukan itu? Sementara itu, Yu King berkata dengan marah, dia hanya mencoba untuk menakut-nakuti kita. Kami memiliki banyak hal di pihak kami, jadi mengapa kami harus takut padanya? Serang dia bersama-sama. Persetan denganmu, aku akan membunuhmu dulu. Dasar Sumen meraung marah, dan dia akan menyerang. Namun, sebuah suara tiba-tiba bergema, Ye yang ada di sini. Tidak terlalu keras, tapi semua orang di sini menghentikan apa yang mereka lakukan. Sumen sangat marah, jadi dia lupa siapa Ye Yang, dan dia segera berbicara dengan marah, belum lagi Ye Yang, bahkan jika dekan akademi datang ke sini, aku akan tetap. Dia tiba-tiba menutup mulutnya ketika dia berbicara sampai saat ini. Pada saat ini, dia sepertinya telah mengingat siapa Ye Yang itu. Semua orang melihat ke arah gerbang kota, dan seorang pria dan 2 wanita berdiri di bawah gerbang kota yang hanya setengah utuh sekarang. Secara alami Yang Ye, Yu Wushuang, dan Yu Wujiao. Yang Ye dan Yu Wushuang masih terlihat lemah. Terutama Yang Ye, bukan hanya tubuhnya yang tampak lemah, bahkan auranya pun lemah. Bahkan kemudian, semua orang di sini telah menghentikan apa yang mereka lakukan. Yang Ye terbatuk ringan, lalu dia berjalan menuju Sumen dan yang lainnya. Yang lainnya di jalur Yang Ye segera menyingkir, dan mereka bahkan dengan tergesa-gesa mulai mengangguk dan menyapanya.
Tidak butuh waktu lama bagi Yang Ye untuk tiba sebelum Su Men dan yang lainnya. Dia melirik mereka sebelum pandangannya tertuju pada Su Men pada akhirnya, dan dia berkata, "Berikan padaku." Semua orang menatap Su Men ketika mereka mendengarnya, dan mereka mengungkapkan berbagai ekspresi. Kebanyakan dari mereka menikmati kemalangan Su Men, terutama orang-orang yang mengelilingi Su Men. Ekspresi Su Men berubah sedikit saat mendengar Yang Ye. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Dewa Kematian ini akan mencari masalah dengannya. Dia merenung dalam-dalam untuk beberapa waktu sebelum dia berkata, "Saya memperoleh inti dalam ini dari binatang iblis setengah Saint Realm yang saya bunuh. Ini harus menjadi milikku." Kubilang berikan padaku. Yang Ye menatap mata Su Men, dan suaranya sangat tenang. Namun, suasana di sini malah menjadi mencekam. Ekspresi Su Men menjadi tidak sedap dipandang. Dia berjuang dalam hati untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melemparkannya ke arah Yang Ye. Mutiara putih giok terbang ke Yang Ye sementara Su Men berbalik dengan niat untuk pergi. Namun, Yang Ye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Su Men menoleh untuk melihat Yang Ye dengan ekspresi muram di wajahnya sementara api amarah berkobar di matanya. "Bolehkah saya tahu jika instruktur Ye memiliki instruksi lebih lanjut?" Yang Ye tidak menjawabnya, dan dia malah menatap Sang Qingying. "Apakah akademi memiliki sesuatu seperti pavilion teknik?" Sang Qingying sedikit tertegun, tapi dia masih mengangguk dan menjawab, "Ia memiliki departemen teknik pertarungan, dan itu penuh dengan teknik. Tidak hanya ada teknik Daorang di sana, ada Shenrang dan bahkan teknik peringkat divin di sana." Yang Ye mengangguk sedikit, dan kemudian dia menatap Su Men. "Kamu bisa menuju ke Departemen Teknik Pertempuran dan memilih teknik apapun di bawah peringkat surgawi. Tentu saja, Anda hanya bisa menghafalnya dan tidak mengeluarkannya dari departemen." Semua orang di sini tercengang oleh kata-kata Yang Ye, dan itu termasuk Su Men, Sang Qingying, dan yang lainnya. Lama berlalu sebelum Su Men menelan ludah dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Yang Ye mengangguk, "Tentu saja." Su Men bertanya, "Bisakah kamu membuat keputusan itu?" Yang Ye berkata, "Apa kau tidak mendengar dekan semua orang di akademi harus mematuhi perintah saya sekarang? Jadi, saya tentu bisa." "Benar, instruktur Sang." Dia menatap Sang Qingying saat dia selesai berbicara. Kelopak mata Sang Qingying berkedut. Dia secara alami tahu bahwa dekan tidak bermaksud seperti itu sama sekali. Namun, dia masih mengangguk pada akhirnya. Karena dia tahu Yang Ye pasti punya alasan untuk melakukan itu. Suara riuh bergema di sekeliling saat mereka melihat Sang Qingying mengangguk. Departemen Teknik Tempur dari Ocean of Clouds Academy sangat terkenal di seluruh prefektur Pine. Karena bahkan teknik Sky Divine Hall dan Sekte Iblis tak berujung tidak dapat bersaing dengan teknik yang terkandung di dalamnya. Bagaimanapun, banyak dari tekniknya telah dibawa dari Central Divine Prefecture oleh dekan dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Sang Qingying, itu tidak hanya memiliki teknik Shenrang, bahkan ada beberapa teknik peringkat surgawi yang merupakan keberadaan legendaris di prefektur. Sekarang, Su Men benar-benar bisa pergi ke sana dan memilih teknik, jadi mata orang yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah merah karena iri. Su Men juga sangat bersemangat. Namun, dia tidak membiarkan kegembiraan menguasai dirinya, dan dia segera menekan kegembiraan yang dia rasakan dan bertanya, "Mengapa?" Semua orang menatap Yang Ye karena mereka ingin tahu mengapa juga. Yang Ye menatap inti dalam genggamannya dan berkata, "Binatang iblis ini adalah musuhmu, dan mereka adalah musuh Akademi Lautan Awanku juga. Mulai saat ini dan seterusnya, saya berjanji bahwa 30 orang yang paling banyak membunuh binatang iblis akan diizinkan memasuki Departemen Teknik Tempur Akademi saya, atau bahkan Departemen Teknik Kultivasi, atau Departemen Harta Karun, dan Anda dapat memilih harta karun di bawah pangkat surgawi. Adapun mereka yang berada di bawah 30 teratas dan dalam 1000 teratas, semua dari Anda akan dapat memperoleh harta karun di bawah peringkat Saint. Adapun mereka yang berada di bawah 1000 teratas dan di 10.000 teratas, Anda dapat memilih harta karun di bawah Daorang." Yang Ye berhenti sejenak ketika dia berbicara sampai saat ini, dan kemudian dia berkata, "Selain itu, akademi saya tidak akan mengambil satu pun dari mayat dan inti dari binatang iblis di sini. Namun, itu harus didistribusikan oleh akademi saya. Saya jamin kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mendistribusikannya secara merata. Adapun mayat dan inti dalam yang diperoleh di masa depan, mereka akan menjadi milik orang yang membunuh binatang iblis itu." Kerumunan mendidih karena kegembiraan saat mendengar Yang Ye.
Memasuki Departemen Teknik Pertempuran, Departemen Teknik Kultivasi, atau Departemen Harta Karun Akademi adalah sesuatu yang mustahil bagi mereka lagi pula, sangat sulit bahkan bagi anggota Akademi untuk memasuki departemen itu. Namun sekarang, mereka semua akan memiliki kesempatan. Selain itu, mereka akan dapat menyimpan mayat dan inti dari binatang iblis yang mereka bunuh. Mereka merasakan darah mereka mulai mendidih, dan beberapa bahkan mulai melihat ke arah pegunungan dan sepertinya tidak menginginkan apapun selain menyerangnya. Alis indah Sang King Ying terjalin erat, dan dia bermaksud untuk berbicara berkali-kali tetapi pada akhirnya menahan diri. Tiba-tiba, seorang pria parubaya melangkah maju dan bertanya dengan suara yang dalam, "Instruktur Ye, apakah semua yang Anda katakan benar?" Dia adalah Half Saint peringkat tinggi. Jelas, bahkan Half Saint peringkat tinggi tidak bisa menahan godaan seperti itu. Bagaimanapun, teknik atau harta Saint Rang benar-benar terlalu langka. Yang Ye menjawab, "Saya pria yang memegang kata-kata saya." Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam setelah mendengar Yang Ye, lalu dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Nama saya Liu Sanhe, dan saya akan mematuhi setiap perintah Instruktur Ye untuk bulan depan. Saya Feng Xiangdong, dan saya bersedia untuk mematuhi setiap perintah Instruktur Ye untuk bulan depan." Saya tidak butuh waktu lama bagi sejumlah besar orang untuk membuat pendirian mereka diketahui Yang Ye, dan mereka menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mematuhi Yang Ye. Jika orang-orang ini telah mempertahankan kota lebih awal karena mereka dipaksa dan tidak punya pilihan lain, maka mereka sepenuhnya bersedia sekarang. Yang Ye mengarahkan pandangannya ke arah pegunungan di kejauhan, dan waktu yang lama berlalu sebelum dia mengeluarkan seteguk udara dan berkata, "Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan serangan balik." Di dalam ruangan, Yu Wushuang berbicara perlahan, 32 orang suci setengah peringkat tinggi, 150 orang suci setengah peringkat menengah, dan lebih dari 230 orang suci setengah biasa. Adapun para pembudidaya di bawah alam setengah Saint, ada sekitar 200.000 di alam raja dan lebih dari 3 juta di alam mulia. Sisanya ada di alam roh dan alam raja. Ada kursi geladak tidak terlalu jauh darinya, dan Yang Ye yang berbaring di atasnya membuka matanya perlahan, "Bagaimana dengan ahli akademi?" Dia menjawab, "Akademi ini memiliki 10 orang suci setengah peringkat tinggi, 100 orang suci setengah peringkat menengah, dan lebih dari 200 orang suci setengah biasa. Sisanya adalah tentara kota dan siswa pelataran luar. Tentara kota dapat dianggap sebagai kekuatan yang secara langsung berada di bawah akademi, dan kekuatannya tidak buruk." Yu Wushuang berhenti sejenak ketika dia berbicara di sini, dan kemudian dia melanjutkan, "Secara keseluruhan, kekuatan kita harus lebih tinggi dari pegunungan Welkin Wolf. Namun, kita mungkin tidak bisa mengalahkan pasukan mereka dalam pertempuran sungguhan." Yang Ye bingung, mengapa? Dia menjelaskan, "Meskipun kami memiliki sejumlah besar pakar dan sebagian besar kekuatan mereka tidak buruk, pada akhirnya mereka adalah pembudidaya mandiri. Apalagi, banyak dari mereka memiliki sedikit permusuhan antara satu sama lain. Jadi, mereka akan bersekongkol melawan satu sama lain, dan sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk benar-benar bekerja sama. Namun, pasukan serigala berbeda. Mereka bahkan akan menyerahkan nyawa mereka jika Raja Iblis Serigala Welkin memerintahkannya. Selain itu, pegunungan adalah sarang mereka, sehingga mereka terbiasa dengan setiap sudutnya. Tapi kami tidak begitu paham dengan medan di sana, jadi kami akan dirugikan begitu memasuki pegunungan. Masalah lainnya adalah kita pasti harus berpisah saat memasuki pegunungan, dan itu bahkan lebih merugikan kita. Karena kekuatan pembudidaya manusia biasanya lebih lemah dari binatang iblis, dan ada banyak tempat berbahaya di seluruh pegunungan seperti rawa, gas beracun, dan sebagainya. Jadi, bukan tidak mungkin untuk melancarkan serangan balik, itu sangat sulit, dan kesalahan sekecil apapun bisa membuat kita menderita pukulan besar. Yang Ye merenung lama sekali dan berkata, "Kamu benar. Namun, kamu harus menyadari bahwa situasinya akan semakin parah jika kita hanya mengambil sikap pasif dan terus mempertahankan kota. Apalagi saat kota itu sudah dibobol. Jika binatang iblis dibiarkan pulih dan kembali, maka kita akan menderita kerugian yang lebih besar. Selain itu, binatang iblis telah mundur, begitu banyak orang dan kekuatan di seluruh kota mulai menjadi bersemangat untuk bertindak. Namun, kamu benar. Bukanlah ide yang baik untuk melancarkan serangan balik sekarang. Sayangnya, ini benar-benar sakit kepala." Yang Ye merasa sangat sakit kepala saat menghadapi hal-hal seperti ini.
Karena dia tidak pernah merencanakan dan merencanakan. Dia suka menggunakan tinjunya. Bertarunglah jika dia bisa menang dan lari jika dia tidak bisa. Sesederhana itu. Sekarang, membuatnya mengelola keseluruhan situasi dan menyusun strategi adalah masalah besar baginya. Yu Wushuang menyeringai dan berkata, sebenarnya, situasinya tidak buruk sama sekali. Setidaknya, kami telah berhasil mengumpulkan kekuatan semua orang di kota. Selain itu, godaan akan kompensasi yang Anda janjikan telah menyebabkan banyak orang tidak mau pergi bahkan jika kami mencoba mengusir mereka. Masalah penting yang ada bukanlah untuk melakukan serangan balik tetapi untuk membuat pengaturan untuk semua penduduk kota, termasuk mengatur semua ahli dengan benar sehingga mereka tidak bertarung seperti sekelompok tentara yang dibubarkan. Yang Ye mengangguk, kamu berurusan dengan itu. Aku akan memberitahu para ahli akademi untuk bekerja sama denganmu. Yu Wushuang mengangguk sedikit, dan kemudian dia tiba-tiba sepertinya telah memikirkan sesuatu dan sedikit mengernyit. Secara logis, para ahli dari sekolah pedang kuno seharusnya sudah ada di sini sekarang. Namun, masih belum ada tanda-tanda dari mereka. Saya curiga mereka mungkin mengalami masalah. Alis Yang Ye menyatu sedikit, kirim seseorang untuk menyelidiki. Benar, selidiki Sky Divine Hall juga. Mereka belum bergerak sampai sekarang, dan itu benar-benar tidak biasa. Dia mengangguk dan menjawab, istirahatlah dengan tenang dan pulihkan. Saya akan mengatur urusan kota dengan baik. Saat ini, dekan dan yang lainnya tidak ada di sini, jadi Anda adalah pilar dukungan kami. Dengan demikian, Anda harus pulih secepatnya. Hanya dengan begitu Anda dapat memperkuat moral dan kepercayaan diri mereka. Begitu dia selesai berbicara, Yu Wushuang pergi. Yang Ye berpikir keras begitu dia pergi. Kekuatannya bisa dikatakan telah meningkat pesat. Tidak hanya budidayanya meningkat ke pangkat tinggi dari kerajaan raja, dia bahkan mencapai peringkat kuasi Void dalam niat pembantaian. Dengan dua maksud kuasa Void Rang yang dimilikinya, dia bisa dikatakan mampu membunuh Half Saint peringkat tinggi dengan mudah. Namun, Yang Ye jelas menyadari bahwa itu jauh dari cukup. Seberapa kuat pria berjubah emas itu sangat kuat meskipun dia telah membunuh pria berjubah emas itu, dia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kesuksesannya. Namun, kekuatan pria berjubah emas itu pasti masih sedikit kalah dengan Lou Qianxiao, Lu Waner, dan yang lainnya. Bagaimanapun, bahkan jika dia tidak menyaksikan kekuatan Lou Qianxiao, dia telah menyaksikan kekuatan Lu Waner dan King Daofu. Dia tidak ragu bahwa kekuatan Lu Waner lebih unggul dari pria berjubah emas. Karena teknik jiwa pedang Lu Waner mengabaikan semua pertahanan. Adapun King Daofu, sementara Yang Ye hanya bertukar satu pukulan dengannya hari itu, Yang Ye bisa merasakan betapa kuatnya King Daofu. Tidak peduli apakah itu Lu Waner atau King Daofu, keduanya merasa sangat berbahaya baginya, dan mereka bahkan merasa tak terduga baginya. Tentu saja, dia tidak takut pada Lu Waner dan 4 jenius top lainnya di prefektur, tetapi dia menolak untuk meremehkan siapapun. Aku harus mencapai alam setengah Saint secepat mungkin, Yang Ye memutuskan dalam hatinya. Saat ini, dia tidak memiliki banyak sisa umur, dan hanya dengan mencapai terobosan dalam kultivasinya dia bisa mendapatkan lebih banyak. Selain itu, dia harus mencapai alam setengah Saint untuk mewujudkan peningkatan kualitatif dalam kekuatannya. Tidak hanya domain pedangnya meningkat setelah mencapai alam setengah Saint, tubuhnya juga akan sangat diperkuat. Lagi pula, dia telah mengembangkan teknik 9 kelahiran kembali. Tentu saja, dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan sekarang. Yang Ye menahan pikirannya dan melambaikan tangan kanannya. Mayat pria berjubah emas itu muncul di depannya. Dia sangat jarang menciptakan servan pedang sejak tiba di dimensi cahaya karena tidak banyak yang memiliki kekuatan yang dia setujui. Sekarang, dia menemukan dua. Salah satunya adalah pria berjubah emas, dan yang lainnya adalah Yu Wuying. Dia tidak memanggil Yu Wuying untuk membantunya membunuh pria berjubah emas itu karena dia ingin membunuh pria berjubah emas itu sendirian. Lagi pula, melakukan hal itu dapat meningkatkan moral pasukan kota, dan itu dapat memperkuat kepercayaan pasukan manusia. Selain itu, ia juga tidak ingin mengungkapkan Yu Wuying dan kemampuannya dalam membuat boneka. Jika dia menggunakan Yu Wuying dengan baik, maka dia bisa mengejutkan musuhnya. Bagaimanapun, hukum kegelapan sangat misterius, dan orang biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Begitu saja, waktu terus berlalu, dan sekitar 4 jam berlalu sebelum pria berjubah emas itu mulai bergerak lagi.
Dia berjalan ke sisi Yang Ye, dan kemudian berlutut dengan satu kaki, guru. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara keringat menutupi dahinya. Dia memperhatikan bahwa semakin sedikit ahli hebat yang dia ubah menjadi SWOT Servants, semakin menguras pikiran dan energinya. Untungnya, baik Qiu Wuying dan pria berjubah emas itu lebih lemah darinya. Jadi, meskipun itu cukup melelahkan, hanya itu saja. Yang Ye mengatur pernapasannya untuk beberapa saat, dan kemudian dia menatap pria berjubah emas itu, bisakah Anda berubah kembali ke bentuk asli Anda? Pria berjubah emas itu mengangguk, dan kemudian dia langsung berubah menjadi serigala emas yang bersisik emas. Pada saat ini, serigala emas jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan ukurannya seperti serigala biasa. Tapi meski kecil, itu memancarkan aura yang menakutkan, dan cahaya ganas di mata emasnya membuatnya tampak seperti siap untuk melahap mangsanya. Yang Ye menatap serigala emas sebelum menghunus pedangnya dan memukul kepala serigala. Serangkaian bunga api menyembur dari titik tabrakan, tetapi serigala emas itu sama sekali tidak terluka. Itu bahkan tidak meninggalkan bekas pada serigala emas. Selain itu, pedang daorang di genggaman Yang Ye ditutupi retakan. Pertahanan yang sangat kuat Yang Ye memiliki ekspresi serius di matanya. Pedangnya telah ditingkatkan dengan 3R tingkat surga ranking pedang maksud dan menyembelih niat namun, dia masih tidak bisa menembus pertahanannya. Jika dia melawanku dalam kondisi seperti itu barusan, maka aku takut bahkan niat pedang kuasi Void Rangku tidak akan bisa membunuhnya hanya dengan satu serangan. Pertahanan serigala emas yang berdiri di hadapannya bisa digambarkan sebagai pertahanan paling menakutkan yang pernah dilihatnya, dan bahkan dia jauh lebih rendah darinya. Bisa dikatakan bahwa jika dia tidak mengandalkan Laws of Speed untuk benar-benar membanjiri pria berjubah emas itu dengan kecepatannya, bahkan niat pedang kuasa Void Rangnya mungkin tidak mampu membunuh pria berjubah emas itu, dan itu mungkin saja terjadi. Bahkan berakhir dengan kematiannya sendiri. Bagaimanapun, dia mengandalkan pedang kuasa Void Rangnya yang bermaksud untuk menembus pertahanan pria berjubah emas itu. Namun, pria berjubah emas itu bisa menembus pertahanannya dengan mudah. Namun, seperti yang terjadi sekarang, lebih baik bagi Yang Ye semakin menakutkan serigala emas itu. Selain itu, serigala emas adalah putra Raja Iblis Serigala Welkin, jadi dia memiliki status yang sangat tinggi di pegunungan Serigala Welkin. Dia bisa menggunakan status itu untuk mencapai banyak hal. Yang Ye menempatkan serigala emas dan Yu Wuying di dalam sarung kuno, dan kemudian pandangannya turun ke sarung kuno. Ada jejak kebingungan di matanya saat dia menatapnya. Karena dia memiliki energi valet primordial sekarang, dan efek pemulihannya seharusnya memungkinkan roh pedang untuk bangun sekarang. Namun, roh pedang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun sama sekali, dan Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa sangat khawatir dengan itu. Maafkan saya, untayan rasa bersalah muncul di hati Yang Ye saat dia menatap sarung kuno itu. Karena roh pedang bisa dikatakan telah tertidur lelap karena dia. Jika dia cukup kuat, maka mengeksekusi bentuk sebenarnya dari Heavenren tidak akan menjadi masalah. Namun, dia tidak cukup kuat dan telah mengeksekusinya dengan paksa, jadi itu tidak hanya melukainya, itu juga melukai roh pedang. Lama berlalu sebelum Yang Ye menghela nafas pelan dan menyingkirkan sarung kuno itu. Saat ini, tidak ada gunanya tidak peduli seberapa banyak dia menyalahkan dirinya sendiri, dan daripada melakukan itu, lebih baik bekerja keras untuk menjadi lebih kuat sehingga dia tidak harus bergantung pada kekuatan orang lain di masa depan. Yang Ye merenung sejenak, lalu dia membalik telapak tangannya, dan lukisan yang tidak terkekang yang diberikan dekan itu muncul di hadapannya. Saat dia menatapnya, Yang Ye tidak bisa membantu tetapi tenggelam di dalamnya. Begitu saja, 3 hari 3 malam berlalu. Saat fajar pada hari keempat, Yu Wushuang tiba-tiba masuk ke kamarnya, dan dia berbicara dengan serius, lebih dari 3.000 ahli dari sekolah pedang kuno yang datang untuk membantu kami dalam masalah. Yang Ye segera membuka matanya saat mendengarnya, dan tatapannya tenang seperti permukaan danau. Namun, ruang di depan matanya langsung